Sebelum kita mulai belajar pada sore hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, bentar aku share screen dulu ya. Sebentar ya guys, ada masalah sama share screen. Oke, screen aku udah kelihatan belum? Udah ya? Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Nashwa. Jadi di sini kita bakal belajar tentang reproduksi tumbuhan. Nah, di sini tumbuhan itu ada dua. Yang pertama ada vegetatif sama generatif. Nah, yang pertama itu tidak kawin. Tidak kawin itu tanpa melalui perkawinan antara sel kelamin jantan betina. Ya. Kuncinya tanpa melalui perkawinan atau kepala putik pada benang sari. Jadi kalau misalnya tumbuhan itu kalau yang vegetatif itu tidak melalui kawin jantan dan betina. Yang kedua, di sini ada berkembang biak secara kawin atau seksual. Jadi biasanya ini disebut dengan aseksual. Nah, di sini ada karakter atau ciri pokok yang menunjukkan bahwa tumbuhan itu berkembang biak secara vegetatif. Yang pertama, dipastikan keturunan yang terbentuk 100% sama dengan induknya. Di sini ada yang tahu nggak kenapa bisa 100% sama? Karena kan kayak membelah diri. Karena membelah diri. Ya, oke. Ya, makasih Latifa. Jadi benar, kenapa 100% sama dengan induknya? Kan kalau vegetatif itu tidak kawin, jadi dia kayak cuma satu individu aja yang membelah atau ya yang melakukan reproduksi gitu. Jadi tidak ada pencampuran ada antara sel ovum sama sel sperma atau sel gamet jantan dan betina gitu. Jadi ini kenapa 100% sama? Karena tidak kawin ya. Terus yang kedua, tidak memerlukan individu lain untuk
dilebatkan dalam reproduksi. Sebenarnya ini sinkron sama ini ya. Ini dia karena tidak memerlukan individu baru, makanya dia hanya satu jenis karakteristik saja yang tercampur ke individu barunya. Habis itu selanjutnya tidak melebatkan sel kelamin untuk menurunkan keturunan, tetapi menggunakan sel tubuh, sel somatik. Jadi kan kalau di tubuh itu kan sebenarnya di makhluk hidup itu ada namanya sel gamet sama sel somatik kan. Nah, kalau sel somatik itu sel tubuh. Jadi dia kayak yang di jaringan kulit, yang di jaringan tulang tuh namanya sel somatik. Sedangkan kalau misalnya yang di kelamin tuh namanya ada sel gamet gitu. Makanya kalau di buku-buku ada namanya sel gamet jantan dan betina. Tuh, sel somatik tuh sel tubuh ya. Reproduksi ini dipastikan melepaskan bagian tubuhnya yang mempunyai kemampuan totipotensi untuk membentuk individu baru. Individu baru dibentuk dari bagian tubuh induk yang dilepaskan. Ini kata kuncinya dilepaskan. Sehingga terbentuk individu yang sama. Totipotensi itu adalah kemampuan jaringan untuk membuat jaringan baru gitu. Kemudian bisa melepaskan bagian tubuhnya secara alami, bisa juga secara buatan, dibantu dengan organisme lain. Nah, makanya kenapa vegetatif itu ada dua, ada vegetatif alami sama vegetatif buatan. Karena untuk melepaskan bagian tubuhnya itu ada yang dia bisa melakukan secara sendiri atau secara alamiah dan bisa juga dibantu dengan organisme lain. Tuh. Nah, ini yang tak kawin atau vegetatif alami, yang pertama ada umbi. Nah, umbi itu ada macam-macam, ada umbi lapis, umbi batang, sama umbi akar. Jadi, umbi lapis, batang, dan akar itu indikatornya adalah bagian tubuhnya. Jadi, lapis ini, dia berlapis-lapis. Kalau umbi batang ini, biasanya dia batangnya, yang digunakan untuk berkembang biak. Habis itu, ini umbi akar, berarti yang dipakai adalah akarnya. Tuh. Terus yang kedua, di sini ada geragi atau stolon. Yang ketiga ada akar tinggal atau rizoma. Yang keempat ada spora, tunas, sama tunas adventif itu beda. Kalau tunas itu ya tunas aja, tapi kalau tunas adventif tuh biasanya yang dipakai daun gitu. Ini kayak yang dipakai tuh daunnya. Ini ada hormogonium, nanti ini aku jelasin di bagian bawah, sama pembelahan sel. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya, perkembangbiakan secara alami adalah berkembangbiaknya tumbuhan tanpa bantuan tangan manusia untuk terjadi pembuahan atau anakan tanaman baru. Jadi, kalau alami, itu tanpa menggunakan bantuan manusia. Di sini yang pertama, ada umbi lapis. Umbi lapis itu tunasnya tumbuh di sela-sela lapisan umbi. Contohnya kayak bawang merah, bawang bombay, sama bawang putih. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada bawang bombay nih ya, gambarin di sini, bawang bombay. Kalau kalian potong jadi dua, bisa kalian potong gini. Ini. Bentar, sorry. Kalian potong gini. Nanti kan di tengahnya ini kan ada kayak gini ya. Nah, itu namanya umbi lapis. Jadi dia berlapis-lapis gitu. Ya. Kalau bawang putih kan juga sama, kayak ada lapisannya lagi gitu. Bawang merah pun juga gitu. Gitu. Lanjut ya. Nah, ini contoh gambarnya nih. Jadi dia ada beberapa lapisan gitu kan. Ini ada 1, 2, 3. Jadi kayak banyak lapisannya gitu. Nah, kalau umbi batang itu batang yang beralih fungsi sebagai tempat penimbunan makanan menjadi calon tunas-tunas kecil yang berada di sekitarnya dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya kentang dan ubi. Nah, jadi penimbunan makanannya itu kayak misalnya kalian lihat nih, kayak kentang itu sebenarnya adalah bagian dari batang yang menggelembung. Kenapa dia menggelembung? Karena terjadi penimbunan makanan. Tuh. Itu juga dengan ubi ya. Ubi itu sama kayak kentang. Terus ini ada umbi akar. Umbi akar itu terbentuk dari modifikasi akar. Kata kuncinya ini ya. Ntar aku highlight aja. Terbentuk dari modifikasi akar. Contohnya adalah ketela pohon penghasil umbi akar. Umbi akar tidak bisa dijadikan bahan perbanyakan.
Tuh. Lanjut ya. Nah, ini contohnya. Ada wortel sama singkong. Terus ada geragi. Geragi itu batang yang menjalar secara terus-menerus di mana ruas batang dapat muncul tunas-tunas baru. Ruas batang dapat muncul tunas-tunas baru. Misalnya seperti rumput teki, arbe, kangkung, stroberi, dan pegagan. Ini stroberi contohnya. Terus selanjutnya ada rizoma. Nah, kalau rizoma itu tunas yang muncul pada tumbuhan yang tumbuh secara mendatar di tanah. Contohnya seperti keladi, alang-alang, family ini kayak jahe, kunyit, lengkuas, biasanya kayak bumbu dapur gitu. Biasanya itu orang sering ketukar antara geragi sama ini, akar tinggal ini. Nah, bedanya kalau geragi itu menjalar, kayak batangnya tuh memang menjalar gitu. Kalau misalnya akar tinggal itu, dia tumbuhnya mendatar di tanah. Jadi kayak emang batangnya tuh mendatar, bukan yang menjalar gitu. Gitu ya. Ini contohnya kayak gini gambarnya. Terus selanjutnya, di sini ada spora. Contoh spora itu tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan jamur. Dia berkembang biak dengan membentuk spora. Tempat tunas baru akan muncul, terjadi metagenesis. Metagenesis ini sering banget keluar, kayak metagenesis ini pergantian reproduksi. Tuh. Jadi di sini siklusnya bisa dilihat. Yang pertama haploid, ada namanya haploid sama diploid. Kalau haploid itu sebenarnya cuma satu, kalau diploid itu ada dua. Ini yang biasanya ini antheridium sama archegonium itu betina. Antheridium itu jantan. Ini sering banget kayak ditanyain gitu. Antheridium itu jantan, kalau archegonium itu betina. Gambarnya bisa dilihat, ini fase diploid. Nah, ini ada fase, kalau misalnya spora itu ada dua fase, ada fase diploid sama fase haploid. Nah, ini fase diploidnya yang warna hitam, yang ini fase haploidnya. Nah, bisa dilihat kalau misalnya di tumbuhan paku ini yang lebih dominan itu fase diploidnya. Jadi di sini fase diploid lebih dominan. Gitu. Nah, ini tunas. Bentar deh, kayaknya ini gambarnya kurang jelas ya. Atau udah jelas? Aku cari gambar lagi yang jelas aja kali ya. Bentar, biar kalian juga. Ini gambarnya. Nah, gini. Ini biasanya ini yang sering kayak keluar tuh ini. Ntar aku ini dulu. Ini gambar yang sering keluar tuh kayak gini. Ini metagenesis pada tumbuhan paku. Bisa dilihat di sini ada yang pertama ada mitosis. Ini ada mitosis di sini. Terus ada meiosis. Jadi yang tahu nggak mitosis sama meiosis? Nah, jadi mitosis itu yang berkembang sel tubuh. Kalau meiosis itu yang berkembang adalah sel kelaminnya. Nah, ini maksud dari N, kan N ya. Terus yang ini 2N, itu apa sih? Nah, jadi kalau N itu namanya haploid, yang 2N itu diploid. Gitu. Jadi yang pertama di sini pada tumbuhan paku, dia dari spora.
Habis itu dia tumbuh, berkembang secara mitosis, jadi protalus atau protalium. Ini gametofit. Ini fasenya, namanya ini fasenya ya. Gametofit itu namanya fase gametofit. Fase gametofit kayak yang aku bilang tadi. Habis itu di sini jadi 2, archegonium sama antheridium. Nah, archegonium itu adalah sel betina. Kalau antheridium itu adalah sel jantan. Nah, dia kan jadi 2 nih, ada archegonium sama antheridium. Habis itu dia yang si archegonium menghasilkan sel telur, yang antheridium menghasilkan spermatozoid. Ini kayak hampir sama kayak manusia. Kalau misalnya kalian perhatikan di manusia kan, kalau betina menghasilkan sel telur, kalau misalnya jantan menghasilkan sperma kan. Nah, ini juga sama kayak di paku. Tuh. Nah, terus mereka bertemu, kayak sel telur sama spermatozoid bertemu, jadi zigot. Nah, di sini zigot 2N. Karena tadi kan ini N. Ini kan haploid ya. Haploid. Berarti kan ini haploid kan. N ditambah N. Ini. 2. N tambah N sama dengan 2N. Ya bener, 2N aku warna hijau. Nah, gini. Tuh. Sebenarnya kalian kalau misalnya mau ngapalin itu jangan dihafalin kayak dari spora, protalus, protalium. Kayak mending kalian dinalar aja. Kayak dari spora, protalus, protalium jadi 2. Archegonium sama antheridium. Archegonium karena dia betina menghasilkan sel telur. Antheridium karena dia jantan menghasilkan spermatozoid. Spermatozoid sama sel telur jadi 1, jadi zigot. Zigot tuh 2N. Jadi ini bisa banget dinalar. Jadi kayak kalian jangan hafalan kalau salah. Habis itu di sini jadi tumbuhan paku yang biasa kalian lihat, yang biasa dilihat. Nah, ini tumbuhan paku menghasilkan sporangium. Sporangium tuh kayak kotaknya spora gitu. Habis itu menghasilkan spora. Nah, di spora balik lagi. Jadi ini kayak daurnya gitu. Tuh. Aku lanjut. Habis itu di sini ada tunas. Tunas itu anakan yang muncul di samping tumbuhan. Contohnya pisang, bambu, tebu, dan lain sebagainya. Kayak pisang. Misalnya kalian lihat nih, ada pisang nih. Ada tumbuhan pisang. Pisang gimana sih gambarnya? Bentar. Pisang gini ya. Pisang gini deh. Ini pisang. Ini pisang gini ya. Nah, biasanya kalau kalian lihat di pisang itu, di sampingnya tuh kan ada tanaman kecil kan? Ini misalnya tanaman deh. Ini tanaman pisang yang kecil. Nah, ini namanya tunasnya. Nah, ini kan tumbuhan anakan yang muncul di samping tumbuhan induknya. Ini. Tunasnya di sini. Tapi kayak tunas itu nggak mungkin kayak misalnya pohon pisangnya di sini. Ini pohon pisangnya di sini, terus tiba-tiba anaknya di sini. Itu berarti bukan kayak, ini nggak tahu anak siapa, mungkin anak tumbuhan yang lebih dekat dengan dia. Jadi kayak mesti di sampingnya, kalau misalnya anaknya gitu. Itu dengan tebu juga gitu juga. Maka kalau kalian lihat kan tubuhnya kayak mepet-mepet gitu. Nah, ini contohnya. Ini kan ada 2 ya. Ini ada 2. Ini anaknya. Ini induknya. Ini anaknya. Ini induknya. Tuh. Nah, ini tunas adventif yang tadi aku bilang. Kalau tunas adventif itu tumbuhnya pada bagian-bagian tertentu. Misalnya cemara, kesemek, sukun. Jadi dia tumbuhnya itu kalau misalnya si pisang ini kan dia tumbuhnya tadi langsung di sebelahnya ya. Nih, dia kan tumbuhnya langsung di sebelahnya. Kayak ini si induk dia anaknya, jadi kayak sebelahan gitu, nggak mungkin dia mencar-mencar. Nah, kan kalau tunas adventif itu dia tumbuhnya justru di bagian tubuh dari tumbuhan itu sendiri. Nah, ini kayak pada akar. Dia bisa pada akar, pada daun. Nih. Contohnya gini, jadi kayak dia tumbuhnya di sini. Di akar dan daunnya. Nah, terus yang ini hormogonium, mungkin ini agak asing, soalnya di beberapa buku juga nggak dijelasin, tapi ini kayak cukup sering dipertanyakan, makanya aku masukin sini. Jadi hormogonium itu perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan ganggang
Jadi terjadi pada tumbuhan ganggang berbentuk benang dengan cara memutus benang yang ada. Pada benang yang terputus nantinya akan tumbuh individu baru. Nih, coba gini. Ini pada ganggang gitu. Jadi ini kayak agak mikroskopis. Nah, ini kalau pembelahan sel ini hanya terjadi pada tumbuhan bersel satu. Jadi biasanya si tumbuhan ini struktur tubuhnya belum kompleks. Jadi kayak masih bentuknya mikroskopis dan kecil. Makanya dia the only way biar bisa berkembang biak itu dengan cara membelah diri atau pembelahan sel, dengan cara pembelahan sel. Ini contohnya Chlamydomonas. Ini cukup sering keluar. Jadi kayak tolong diingat-ingat. Nah, yang kedua tadi kan perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, ini perkembangbiakan vegetatif buatan. Tidak kawin ya, sama-sama. Kalau misalnya vegetatif itu tidak kawin. Nah, kenapa dia buatan? Karena buatan Halo, aku kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Kak. Kedengeran, Kak. Kedengeran, Kak. Nah, tadi agak Kedengeran, Kak. Nah, ini perkembangbiakan vegetatif buatan. Contohnya di sini ada mencangkok. Nah, cangkok itu caranya menguliti batang lalu dibungkus dengan tanah agar akarnya tumbuh. Menguliti batang, bungkus dengan tanah. Ini ada gambarnya. Jadi dia tuh dipotong gitu, kayak dikulitin. Ini dikulitin gitu. Kelihatan nggak? Tuh, bentar. Nih, ini dia kayak dikulitin gitu. Nah, habis dikulitin gitu, dia kayak dikasih tanah gitu. Kayak dikasih tanah dan dikasih pupuk biar dia tumbuh. Akar, tumbuh jaringan baru. Nah, ini kayak gini. Habis itu, nanti dia bentuk bungkusnya gini. Bungkusnya gini. Nah, setelah dibungkus gini, yang tadi dikuliti itu muncul akar ini kayak kalian bisa lihat nih akarnya. Kelihatan nggak akarnya? Ini akar ya? Kelihatan. Ya, yang serabut-serabutnya akar. Jadi dia ditunggu sampai bentuk ada akarnya gini, habis itu dia dipotong. Habis dia dipotong, ditaruh di sebagai individu baru. Nah, gini. Ini di tanah ya. Ini sudah muncul akar angko. Jadi dia baru bisa dinyatakan sukses kalau misalnya dia sudah muncul akar yang baru. Nah, habis itu di sini ada merunduk. Merunduk itu merundukkan batang tanaman ke tanah dengan harapan akan tumbuh akar. Jadi dia tuh dibantu sama manusia, bukan yang tadi. Kalau tadi kan emang dia merambatnya di atas tanah ya, kayak apa sih tadi? Geragih ya? Di gambarnya tadi, biar kalian bisa membandingkan. Oh, nggak ada gambarnya? Oke. Nah, jadi kalau tadi itu yang geragih itu kan dia emang tumbuhnya di atas. Nah, kalau dia tuh dirundukkan, jadi kayak sama manusianya itu ininya, batangnya diambil terus taruh di bawah. Terus dikasih tanah sini. Tujuannya biar akarnya tuh tumbuh. Nah, setelah akarnya tumbuh, baru dia dibawa ke tempat yang baru. Jadi nanti dia dipotong, terus ditanam deh tempat yang baru tumbuh. Terus nanti sama manusianya dibalikin lagi, dirundukan lagi. Dirundukan lagi, itu dia tumbuh akar, habis itu jadi individu baru lagi. Ini kayak siklus gitu. Habis itu di sini ada stek atau okulasi. Itu perkembangbiakan tumbuhan dengan jalan menanam batang tanaman agar tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, kalau stek itu dia dipotong biar jadi tumbuhan baru. Sedangkan kalau ini tadi kan
yang mencangkau itu dia cuma dikasih tanah doang ya. Nah, kalau misalnya yang ini, yang stek ini, jadi dia emang dipotong. Jadi kayak singkong tuh misalnya kayak ada ini terus seret dipotong, yang atas ditanam lagi di tanah. Gitu. Gitu. Nah, habis itu di sini ada menyambung atau mengenten perkembangbiakan buatan yang bisa dilakukan dengan tumbuhan jenis buah-buahan atau ketela pohon demi mendapatkan kualitas buah. Ini buah ya. Ini buah typo. Buah yang baik. Nih. Menyambung atau mengenten. Nah, tadi kalau yang vegetatif udah selesai sampai situ aja. Jadi kalau aku ulang lagi dari awal, perkembangbiakan vegetatif itu ada dua, ada yang alami sama ada yang buatan. Kalau alami itu terjadi secara alamiah. Perkembangbiakan itu ada yang vegetatif kan? Vegetatif itu ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, kalau yang alami itu dia tadi terjadi secara alamiah. Jadi secara alamiah tanpa bantuan manusia. Manusia atau makhluk hidup lain. Jadi emang ya memang seperti itu. Nah, kalau yang buatan itu biasanya terjadi dengan bantuan manusia. Misalnya dia kayak dirundukkan, habis itu dia dipotong atau stek. Tuh. Nah, jadi dan buatan ini pun dia harus melalui prosedur yang benar. Kalau misalnya dia nggak menggunakan prosedur yang benar, dia bisa nggak jadi. Karena di tumbuhan itu ada namanya jaringan meristematik kan. Jadi jaringan meristematik itu ini kayak FYI aja. Kayak di tumbuhan itu ada namanya jaringan meristematik. Jaringan meristematik itu adalah jaringan yang aktif membelah. Nah, biasanya yang buatan ini, vegetatif buatan itu dilakukan pada jaringan-jaringan tumbuhan yang memang meristematik. Tuh. Aku lanjut ya ke yang generatif, atau ada yang mau nanya dulu? Halo? Ada yang mau nanya nggak? Enggak, Kak. Paham, Kak. Oke, lanjut ya. Paham, Kak. Paham, Ya, paham. lanjut aja. Paham, Kak. Kalau misalnya ada yang nggak jelas, nanti tanyain aja langsung, nggak apa-apa. Nah, habis itu ini kita masuk ke bagian 2. Ada yang generatif. Bentar nih, ini yang begini aja. Perkembangbiakan. Ada yang generatif. Jadi kalau dibuat mind map tuh kayak gini, perkembangbiakan. Nah, generatif vegetatif itu yang tadi kita bahas. Kalau generatif itu yang terjadi secara kawin. Jadi sih ada sel, sperma, dan ovum. Sel gamet jantan dan betina. Nah, di sini kita masuk ke perkembangbiakan generatif. Kalau generatif itu individu baru yang didahului dengan peleburan 2 sel gamet. Jadi sel gamet itu apa? Kayak tadi aku bilang, di tubuh itu ada 2, ada sel somatik sama sel gamet. Nah, sel gamet ini yang bertujuan buat mereproduksi atau bereproduksi. Peristiwa ini disebut dengan pembuahan. Jadi kalau misalnya ditanyain, apa sih yang disebut dengan pembuahan? Pembuahan adalah peleburan 2 sel gamet. Gitu. Nah, pembuahan atau fertilisasi pada tumbuhan berbiji akan terjadi kalau didahului dengan adanya proses penyerbukan. Jadi kalau misalnya kunci utama dari
pembuahan itu dia harus melalui penyerbukan. Kenapa kok harus melalui penyerbukan? Kalau tidak terjadi penyerbukan, kan sel gamet jantan dan betina tidak bisa bertemu. Kalau tidak bisa bertemu, tidak bisa terjadi pembuahan. Tuh. Jadi pembuahan itu terjadi karena peleburan dua sel gamet. Peleburan dua sel gamet terjadi karena penyerbukan. Nah, habis ini aku bakal bahas penyerbukan tuh ada berbagai macam. Ada yang terjadi secara alami dan buatan. Ada yang terjadi secara alami dan memerlukan bantuan makhluk hidup lain. Yang aku bahas. Jadi penyerbukan adalah sampainya serbuk sari pada tempat tujuan. Di sini yang tahu nggak serbuk sari itu apa? Ayo, yang tahu nggak? Lupa. Lupa. Ya lu udah tahu nggak? Kalau jenis kelamin bunga bukan sih, Kak? Iya, benar-benar. Keren. Nah, jadi kalau serbuk sari itu kan kalau di tumbuhan itu ada yang namanya serbuk sari. Kalau di tumbuhan itu ada namanya serbuk sari dan putik. Nah, kalau yang berpindah itu serbuk sarinya. Nah, makanya sampainya serbuk sari pada tempat tujuan. Tuh. Nah, ini gambarnya. Nah, ini pada tumbuhan Gymnospermae, serbuk sari adalah tetes penyerbukan. Sedangkan pada tumbuhan Angiospermae, tujuan serbuk sari adalah kepala putik. Di sini ada yang tahu nggak Gymnospermae sama Angiospermae itu apa? Kan berbiji tertutup sama terbuka. Keren, bener Buka banget. sama biji tertutup. Keren. Dan ini aku cariin ya perbedaan. Nih, ini bisa kalau misalnya kalian ini boleh dihafalin karena ini kayak lumayan sering dipertanyakan. Ntar aku taruh di modul aja ya. Kayak fun fact gitu. Atau ini ada yang lengkap lagi. 11 banget. Ini ada yang 11. Nah. Nah, ini perbedaan Gymnospermae sama Angiospermae. Kalau Gymnospermae itu terbuka, kalau Angio itu tertutup. Ini pembuahannya tunggal sama ganda. Bentuk daunnya yang ini sempit kaku. Ini sempit kaku, ini bervariasi. Ovarium tidak ada, ini ada. Yang ada ovariumnya itu Angiospermae. Alat reproduksinya strobilus. Gymnospermae itu strobilus. Kalau Angiospermae itu bunga. Jadi kenapa kalau penyerbukan pada Gymnospermae itu nanti si serbuk sarinya sampai ditetes? Karena dia alat reproduksinya adalah strobilus, bukan bunga gitu. Gymnospermae aku tulis ini ya. Strobilus. Ini bunga. Nah, kalau batangnya itu, kalau Gymnospermae berkambium, tahu ya berkambium tuh apa? Ada yang tahu nggak batang berkambium? Ada yang tahu nggak? Kayak ada lubangnya gitu nggak sih? Iya. Ada kuat, pokoknya padat. Ya, padat. Ya, jadi kalau kambium itu berkayu. Contohnya kayak apa? Kalau misalnya kalian lihat nih, ada dia pohon mangga. Pohon mangga itu kan dia batangnya keras ya. Itu namanya berkambium. Jangan kalau yang nggak berkambium tuh apa? Kalau misalnya kalian lihat bayam itu kan kalau misalnya kalian pegang gini, misalnya bayam ya. Kan gini kan kayak letoy gitu kan. Nah, itu namanya tidak berkambium. Nah, yang tidak berkambium itu bisa banyak juga di monokotil. Habis itu yang berkambium tuh banyak di kotil. Nah, kalau monokotil dan dikotil, nanti kalian mungkin bisa baca sendiri, soalnya kayak nggak termasuk dalam materi ini. Nah, ini fun fact-nya juga. Ini fun fact ya. Fun fact-nya.
Nah, terus tadi kayak aku bilang tadi, penyerbukan itu ada berbagai macam. Yang pertama berdasarkan penyebab sampainya serbuk sari pada tujuan. Yang pertama ada anemogami, zoidiogami, hidrogami, sama antropogami. Nah, bakal aku jelasin di sini. Jadi anemogami adalah penyerbukan yang disebabkan oleh angin. Anemogami itu angin. Kalau mau ngapalin anemo sama angin kan mirip gitu nggak sih? Kayak AA. Gitu, jadi kalian ngapalnya gitu aja biar gampang. Nah, ciri-ciri tumbuhan yang dibantu oleh angin itu bunganya tidak bermahkota. Yang pertama. Serbuk sarinya bergantungan pada kedudukannya. Serbuk sarinya banyak dan ringan, kepala putihnya besar. Sebenarnya kalian nggak usah ngapalin per poin gini, kalian bisa di logika aja. Ini kenapa serbuk sarinya banyak dan ringan? Kan kalau angin itu dia kan kayak menerpa tumbuhan gitu. Makanya dia banyak dan ringan. Jadi kayak misalnya tumbuhan ya. Kalau misalnya dia berat, ini berat ya. Berat. Kalau kena angin dia nggak bisa terbang. Jangan kalau misalnya dia ringan, kena angin terbang. Oke. Jadi fungsi bentuk morfologisnya itu agar dia bisa lebih mudah diterbangkan oleh angin. Contohnya rumput, tebu, dan alang-alang. Itu yang anemogami. Angin ya. Tidak bermahkota. Kenapa tidak bermahkota? Karena dia tidak membutuhkan sesuatu untuk ditarik sama dia. Nah, selanjutnya aku bakal bahas zoidiogami. Ini kayak agak sedikit bertolak belakang sama anemogami. Jadi zoidiogami, bentar. Nih. Zoidiogami itu hewan ya. Nih. Itu hewan. Berdasarkan jenis hewannya, dapat dibagi menjadi entomogami. Yang pertama, entomogami itu serangga. Ento itu serangga ya. Ento itu serangga. Ini kalian kalau mau ngapalin kayak ini ento serangga. Kalau orni itu burung. Kalau ini itu kelelawar. Kalau malakogami itu siput. Nah, aku kurang familiar sama siput gitu, tapi ya udah. Entomogami itu serangga. Nah, ciri-cirinya itu kalau dibantu dengan serangga itu mahkota bunganya mencolok, baunya khas, mempunyai kelenjar madu. Di sini ada yang mau jelasin nggak secara logika kenapa kok dia mencolok, kenapa baunya khas, kenapa dia kelenjar madu? Ada yang mau nyoba jelasin nggak? Gak apa santai. Mungkin biar dibantu sama hewan-hewannya gitu, Kak. Itu biasanya kayak lebah. Menarik perhatian. Iya, benar-benar. Untuk menarik perhatian serangga. Atau Ya, keren-keren. Jadi, kenapa dia berwarna mencolok? Karena kalau misalnya bayangin ya, misalnya kalian jadi serangga nih, kalian terbang. Terus kalian lihat ada bunga warnanya tuh kayak yang hijau gitu, atau mungkin kayak warnanya tidak menarik perhatian serangga, tidak mencolok gitu. Kalian gimana caranya bisa tahu kalau itu ada bunga? Nah, makanya didesain morfologinya mencolok biar menarik serangga. Jadi kayak misalnya ini ada lebah gitu. Lebah itu gimana sih gambarnya? Ya, lebah. Lebahnya terbang. Ini ada bunga. Nah, makanya karena dia warnanya mencolok, dia jadi lihat kan, wah, ada bunga. Ada bunga. Yang pertama harus mencolok atau warna terang. Habis itu baunya khas. Kelenjar madu. Kelihatan nggak? kelihatan, Kak. Oke. Nah, di sini mencolok, karena kalian kalau di kebun bunga warnanya warna-warni, baunya khas, ya bau itu yang menarik serangga. Nah, kelenjar madu kan kayak ini sebenarnya kayak take and give gitu. Jadi si serangganya itu membawa serbuk sari, sedangkan si tumbuhannya ini menawarkan nektar sama si serangga. Jadi kayak biar serangganya itu pas hinggap di bunganya itu juga mendapatkan keuntungan.
Selanjutnya di sini ada ornitogami. Ornitogami itu bantuan burung. Jadi pada tumbuhan yang bunganya mengandung madu atau air. Euterogami karena bantuan kelelawar pada tumbuhan yang mekar pada malam hari. Kenapa mekar pada malam hari? Ya karena kelelawar itu nokturnal. Gitu. Yang terakhir malakogami itu bantuan siput pada tumbuhan yang banyak didekati siput. Oke. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Tadi ada yang aku. Aku, Kak. Contoh bunga yang termasuk Euterogami itu apa? Nah itu bentar. Kita cari sama-sama di Google biar ada gambaran juga. Contoh bunga typo. Oke. Ini. Nah, ini dia. Mari kita lihat. Tuh, aku sebenarnya kayak kurang familiar juga sih. Nah, contohnya kaktus. Contohnya kaktus. Jadi contohnya kaktus ya. Jadi ternyata kaktus itu dia aktifnya di malam hari. Oke. Nah, kaktus. Ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, mungkin aku lanjut aja ya. Buat materi yang di belakang ini nanti aku bakal ngulang lagi kok. Oh, ini ada yang nanya tentang totipotensi. Totipotensi, aku lanjutin dulu ya, baru nanti aku bahas tentang totipotensi, soalnya kayak nanggung gitu. Oke? Ya, sama-sama. Oke, aku lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya di sini ada hidrogami. Hidrogami itu bantuan air. Bantuan air, pasti dong yang banyak dibantu sama air itu yang hidup di dalam air. Contohnya hidrilla. Hidrilla tahu kan? Kan tahu nggak bentuknya hidrilla? Tahu. Enggak. Enggak Tahu. tahu, Kak. Dari gambar gini, agak susah digambar, bentar aku cariin di Google. Ini ya. Ini gambarnya gini, jadi kayak yang biasanya ngambang-ngambang gitu. Ini banyak kan, kalian sering lihat nggak sih kayak di rawa-rawa gitu banyak kan? Kayak di akuarium gitu nggak sih, Kak? Iya bisa, tapi itu biasanya kayak, iya ya, yang kayak gini kan? Ini banyak kan di rawa-rawa. Ini kayak dia kalau kalian sering nonton film Finding Nemo, itu ada di situ. Hidrogami itu kayak gambarnya gimana sih? Pakai warna hijau dulu, bentar. Gini. Nah, begini gambarnya. Jelek banget, ya udah nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Di sini ada antropogami, itu penyerbukan buatan atau disengaja. Buatan atau disengaja, yaitu penyerbukan karena bantuan manusia. Hal ini dilakukan oleh manusia karena tidak terdapatnya faktor yang dapat membantu penyerbukan. Contohnya vanili. Nah, vanili itu dia tuh kayak agak bandel gitu, bukan bandel tapi kayak dia tuh baru bisa menyerbuk, baru bisa dia di penyerbukan kalau misalnya dibantu sama manusia. Vanili. Nah, ini gambarnya tadi. Ini yang dibantu sama serangga. Ini kan tadi aku bilang kayak warnanya kebanyakan mencolok gitu. Ini yang burung, Ini yang serangga, ini vanili yang dibantu manusia. Udah ada tulisannya. Yang dibantu manusia. Habis itu padi alang-alang dibantu angin. Yang ini tadi yang ringan itu ya. Dia ringan. Oke. Lanjut. Berdasarkan serbuk sari. Nah, di sini aku kasih gambarnya biar kalian lebih jelas.
Autogami itu penyerbukan sendiri. Autogami bisa terjadi apabila serbuk sari berasal dari bunga yang sama. Jadi autogami bunga yang sama. Autogami yang terjadi pada saat bunga belum mekar disebut dengan kleistogami. Habis itu ada namanya geitonogami. Geitonogami itu penyerbukan tetangga. Penyerbukan di mana serbuk sari berasal dari bunga yang berlainan tapi masih satu individu. Berlainan tapi masih satu individu. Jadi gini, ini dia satu tumbuhan gitu. Ini ada bunga. Berlainan tapi masih satu. Nah, dia ini menyerbuki tetangganya. Masih satu individu ya. Habis itu alogami. Alogami itu di mana serbuk sari berasal dari individu lain tapi masih dalam satu spesies, satu jenis. Jadi ini gambarnya. Individu lain. Tapi dia masih sama jenisnya. Nah, kalau bastar ini, penyerbukan di mana serbuk sari dan putik berasal dari spesies lain. Spesies lain ini misalnya gini. Tumbuhan A. Ini tumbuhan B. Ini menyerbu ini. Tuh. Nah, terus kalau autogami ini gini ya gambarnya. Ada bunga. Thread. Dia menyerbuki dirinya sendiri. Kelihatan nggak? Oke, udah kelihatan. Nah, terjadinya penyerbukan belum memberi jaminan akan terjadinya pembuahan. Nah, loh. Penyerbukan belum memberi jaminan akan terjadinya pembuahan. Karena bulu serbuk sari yang berasal dari serbuk sari dalam perkembangan selanjutnya belum tentu dapat mencapai sel telur yang letaknya di dalam bakal buah jauh dari kepala putik. Nah, jadi sebenarnya ini ada lagi materi lanjutannya. Jadi prosesnya si serbuk sarinya itu bisa masuk ke sel telurnya. Kayaknya di sini nggak dibahas. Jadi mungkin akan dibahas di pertemuan selanjutnya karena waktunya nggak cukup. Nah, oke aku lanjut. Pada beberapa jenis tumbuhan, penyerbukannya tidak mungkin terjadi secara autogami. Ini ya. Tidak mungkin terjadi secara autogami. Hal ini disebabkan oleh yang pertama berumah dua, dikogami, herkogami, heterostili. Berumah dua. Berumah dua itu karena alat kelamin betina dan alat kelamin jantannya itu terdapat pada individu yang berbeda. Jadi dia karena satu tanaman itu hanya punya alat kelamin gamet betina saja, dia nggak mungkin dong menyerbuki dirinya sendiri orang betina gitu kan. Gimana caranya dia bisa mempertemukan gamet jantan dan betina? Makanya dia mencari tumbuhan lain yang punya kelamin jantan gitu. Jadi mereka kayak cari jodoh gitu. Cari jodoh. Berumah dua itu cari jodoh. Dia harus mencari jodohnya. Nah, kalau dikogami itu putik dan serbuk sari suatu bunga masaknya tidak bersamaan. Tidak bersamaan. Yang pertama contohnya ada protandri. Protandri itu serbuk sari suatu bunga masak lebih dulu daripada putiknya. Kalau protandri serbuk sari dulu baru putik. Protandri itu serbuk sari dulu baru putik. Kalau protogini kebalikannya, putiknya dulu baru serbuk sarinya. Ini. Putiknya dulu baru serbuk sarinya. Contohnya bunga kubis, bunga coklat, alpukat. Ini contohnya bunga jagung, seledri, bawang bombay. Oh ya, fun fact. Jadi kayak sebenarnya walaupun ada tumbuhan yang tadi aku bilang vegetatif, tapi dia juga ada tumbuhan yang bisa dua-duanya. Jadi dia bisa vegetatif sama generatif gitu. Lanjut. Ini lantaran lagi. Herkogami itu karena bentuk bunganya. Bentuk bunganya itu mengakibatkan bunga tersebut tidak bisa dijatuhi serbuk sari.
Contohnya vanili yang tadi dengan bantuan manusia, anggrek, dan lain sebagainya. Terus ada heterostili. Heterostili itu bunga yang mempunyai benang sari dan tangkai putih tidak sama panjang. Benang sari dan tangkai putih tidak sama panjang, makanya dia susah ya buat terjadi penyerbukan. Contohnya, Familia rubiaceae kayak kopi, kina, kaca piring, dan lain sebagainya. Kopi, kina, kaca piring, dan lain sebagainya. Jadi, aku bagi lagi. Bentar. Nah, ini, generatif itu harus terjadi pembuahan. Nah, pembuahan itu terjadi karena perburuan sel gamet dan sel gamet. Dan sel gamet itu bisa bertemu karena adanya penyerbukan. Nah, penyerbukan itu ada berbagai banyak sekali jenis macamnya. Yang pertama, berdasarkan jenis sampainya itu, ada yang dibantu dengan benda atau makhluk hidup lain. Yang pertama ada angin. Angin itu, ini tidak bermahkota, bergantungan kedudukannya, biar dia cepat jatuh, serbuk sarinya banyak dan ringan, kepala putihnya besar. Zoi diugami, zoi itu, kalau misalnya kalian mau cepat hafalan, zoi itu artinya tumbuhan. Zoi itu artinya hewan. Tuh. Nah, ini ada berdasarkan dengan serangga, ini serangga, bantuan burung, bantuan kelelawar, habis itu penyerbukan karena siput. Ini gambar-gambarnya. Hidrogami itu air, antroporogami itu bantuan manusia, contohnya vanili tadi. Kenapa vanili? Karena panjang itunya tidak sama. Panjang sel kelamin tidak sama. Nah, kalau berdasarkan alat asal serbuk sari, ada autogami, geitonogami, habis itu alogami, sama basal. Ini gambarnya. Nah, ini dia gambarnya. Ini gambarnya. Ini aku taruh sini ya. Ini aku rapiin. Nah, habis itu penyerbukan itu tidak menjamin terjadinya pembuahan. Jadi, biar terjadi pembuahan itu, serbuk sari itu harus mencapai sel telur. Tuh. Nanti untuk penjelasannya di pertemuan selanjutnya. Habis itu di sini, ntar aku kasih gambarnya dulu ya. Nah, ini dia gambarnya. Nih. Jadi dia tuh kayak harus sampai gitu. Jadi dari sini, terus ini ya. Nah, ini di sini kalau kalian lihat. Jadi ininya nanti harus sampai masuk ke sini, terus ke sini, baru dia terjadi ini seeding. Seeding itu kayak pembuahan, pokoknya kayak ya harus masuk gitu. Nah, ada pertama berumah dua. Berumah dua itu dia harus cari jodoh dulu. Habis itu dikogami itu masaknya tidak bersamaan. Contohnya ada 4. Sudah deh. Sekarang kita latihan soal. Nanti kalau misalnya kalian mau jawab langsung on mic aja. Oke. Nah, di sini soal nomor 1. Sebentar, Mas. Oke, soal nomor 1, reproduksi yang memungkinkan tumbuhan mewarisi semua karakteristik atau sifat hanya dari satu induk adalah reproduksi secara, ada yang mau jawab? Vegetatif. Vegetatif. Karena dia tidak ada pertemuan antara sel gamet jantan dan betina ya. Nah, di sini nomor 2, perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin dengan bantuan manusia disebut perkembangbiakan Vegetatif buatan. Vegetatif buatan. Oke, keren.
Nomor 3, berikut ini yang merupakan perkembangbiakan vegetatif alami. Tunas, umbi batang, umbi lapis. Yang D. Tunas, Tunas. umbi batang, umbi lapis. Umbi batang dan umbi lapis. Tadi vegetatif alami apa? Vegetatif Vegetatif yang secara sendiri alamiah. Secara alamiah. Alamiah tanpa bantuan manusia. Secara alamiah ya. Oke. Nomor 4, perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan cara menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang dalam tanah disebut Cangkok. Stek. Merunduk. Merunduk. Yo, apa yo? Merunduk. Dalam merunduk. Merunduk. Jawabannya merunduk. Ini ada yang mau jelasin nggak? Stek itu apa? Stek yang kata dipatahin batangnya. Kata dipotong. Kata dipatahin batangnya. Soalnya Dipotong ya. Dipotong. Dipotong. Tanam lagi. Kalau cangkok. Cangkok yang kata di batangnya ditanamin tanah sama pupuk. Ada akarnya. Benar. Jadi ini misalnya gini ya. Ini biar review lagi, biar kalian ingat. Jadi ini gini. Nanti dia dikuliti. Nanti dia dikasih tanah sini ya, seret. Gini, ditutup. Sampai dia tumbuh akar. Baru dipotong. Ditaruh di sini. Itu. Oke, lanjut. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Bunga. Kalau tadi perkembangbiakan yang terjadi di daun tuh apa? Yang di daunnya bisa tumbuh tuh namanya apa? Ada yang ingat nggak? Yang vegetatif. Tunas adventif. Ya. Tunas adventif itu bagian tubuhnya tubuh pada bagian tubuh. Contohnya apa? Ada yang ingat nggak? Cecor bebek. Lanjut. Tumbuhan paku dan lumut merupakan contoh tumbuhan tidak berbiji. Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara Spora. Ada yang bisa jelasin nggak perbedaan bentar. Nggak, ding, jangan. Perbedaan dari haploid sama diploid. Haploid 1, diploid 2. Ada sel reproduksi dan diploid pada sel somatik. Di sini ada yang masih ingat nggak perkembangbiakan spora? Yang mau jelasin mungkin? Kan spora. Habis itu Perkembangbiakan jadi spora. Spora, protalium, spora notalium, terus jadi begonium, pertemuan yang bagi teridium, dua. akhirnya Dua yang kata mamita sama yang spermatozoa sama telur, terus ngasilin zigot, spermatin, zigot, sporanium, spora, udah. Yeay, keren, bener. Jadi spora, cepet aja ya, spora, protalium, Archegonium, antheridium. Archegonium tuh jantan atau betina? Betina. Antheridium tuh jantan atau betina? Jantan ya. Archegonium betina. Nanti dia menghasilkan apa? Betina menghasilkan satelur. Zigot. Setelur, spermatozoa, zigot. Haploid atau haploid? Zigot, haploid. Diploid. Diploid. Kenapa dia diploid? 2N diploid ya. Karena sel telur dan spermatozoid bersifat N, jadi zigot bersifat 2N. Ya. Diploid. Ini zigot, habis itu kalau tumbuhan paku sifatnya apa? Diploid. 2N, diploid. Sorry. Habis itu dia jadi
Sporangium ya. Spora. Sporangium apa? Sporangium. Diploid. Diploid. Spora ya. Spora apa? Haploid. Nah, dia balik lagi ya. Jadi ini spora ini haploid, protalium itu N, ini juga N, baru di sini yang 2N. Baru di sini dia yang 2N. Oke, ini diingat-ingat banget ini sering banget keluar. Ini mitosis. Yang ini Meiosis. ya benar. Meiosis. Benar. Ini namanya fase apa? Spora. Fasenya. Fasenya. Beda sih. Gimana ya? Fase. Ini fasenya namanya gametofit. Ya, gimana? Gametofit. Ini fase sporofit. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ya, nomor 7. Mencangkok lebih disukai daripada menanam biji karena Hasilnya sama dengan induk. Hasilnya sama dengan yang lain tetap semangat ya. ya. Oke. Nanti kalau nggak tahu langsung nanya aja. Oke, lanjut. Oke. Nomor 8. Tanaman berikut ini yang dapat dicangkok adalah Jambu dan apel. Kayu dan mangga. Dan apel. Jambu dan apel. Ini ubi kayu dan Ikut aja deh. Wow. Ubi kayu. Oh iya kan kayu ya. karena dia berkembang. Akar. Ya. Iya, kira akar. Nomor 9. Berikut ini tumbuhan yang berkembang biak secara tunas. Bambu dan pisang. Bambu dan pisang. Nomor 10. Kelompok tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah Kunyit, jahe, temulawak. bagian jahe yang mendukung tumbuhnya perakaran baru adalah Ruas-ruasnya. Oke. Nomor 12. Mata tunas pada tanaman cocor bebek akan muncul di daerah Daunnya. nama ininya jenis perkembangbiakannya. Ada yang inget nggak? Tunas adventif. Ya. Oke. Alat kelamin jantan pada bunga adalah Benang sari. kalau yang betina Putih. Itu kepala putik. betina putih ya. Bagian bunga yang memiliki fungsi untuk menarik serangga hingga adalah kayak dia warna-warni ya. Satu tanda ini nanti bakal dibagi. Nomor 15. Hidrogami. Anemogami yang B, yang anemogami. Yakin anemogami. Yakin anemogami. Kenapa anemogami? Kenapa anemogami? Anemogami karena sebesarnya ringan dan banyak. Ya. Karena ringan dan banyak. Di anemogami. Yeay. Udah selesai. Oke. Karena tadi ada yang nanya, dia private chat ke aku. Bentar. Mau nanya tentang totipotensi. Sebentar ya. Aku minum dulu ya. Sebentar, izin 5 menit bentar. 1 menit bentar. Ya.
Nah, di kulkas ada Oreo. Kalau mau. Kak, bisa open mic karena suaranya kakak nggak kedengaran. Allah, dari tadi aku ngomong gak denger. Astaga. Enggak. Ada suaranya kok dari ini. Kalian gak bilang. Jadi aku ulang. Ya emang nggak ngomong. Aku ngomong. Oke, aku Kirain cuma nulis doang. Nulis doang. Ya, oke, Sebenarnya sorry. aku bingung kiranya kenapa.
Oke, aku mulai lagi dari awal, tadi nggak denger dari awal. Iya. Oke, Dari awal. mulai lagi dari awal. Jadi totipotensi itu kemampuan sel untuk memperbanyak diri. Nah, totipotensi itu identik dengan yang namanya sel punca. Sel punca itu bisa disebut dengan stem cell. Buat kalian yang mau memperdalam biologi, ya 6 menit lagi. Buat kalian yang mau memperdalam biologi, silakan dicari sendiri. Tapi karena ini nggak keluar di materi SMP, jadi aku nggak bakal menjelaskan lebih dalam. Jadi stem cell itu, pokoknya secara singkat tuh gini, sel punca itu sel yang belum punya fungsi khusus untuk membelah diri atau bisa disebut membelah diri itu kalau istilah biologinya diferensiasi menjadi sel yang sama. Gitu. Jadi karena sifatnya yang begini, sel punca itu diyakini, jadi dia tuh diyakini bisa mengisi dan memperbarui jaringan yang rusak akibat, jadi dia kayak obatnya gitu. Tuh, gitu. Pokoknya kalian kayak nggak usah terlalu ini si wortelnya. Jadi dia ada wortel besar gini, jadi dipotong-potong, terus dia diambil kecil gini, ditaruh ke sini. Nanti taruh di sini, dia bakal tumbuh gini. Nah, pas dia tumbuh, udah ada akarnya, dia harus dipindah ke medium baru. Ini biasanya kayak totipotensi itu gambarnya seperti inilah. Gitu. Ada mau nanya nggak? Saya tidak mengerti. Sama. Ya, tapi emang ini agak kompleks gitu. Jadi kalian kalau misalnya nggak tahu pas SMP, nggak apa-apa. Tapi kayak, ya ini biar kalian tahu aja. Sebagai fun fact itu. Tapi nggak usah terlalu lebih dalam, karena emang ini bukan materi SMP. Tuh. Oke, sampai situ aja. Kalau pelajaran hari ini, gitu, Kak. BTW ini kalian udah saling kenal gitu. Kayaknya udah akrab banget. Gue lambar pertama kali join les ini. Ya, asal akrab aja lah. Kenal beberapa doang. Lagian udah, Kak. Oke. Oke, aku tutup dulu ya buat mengakhiri. Sudah kan udah apa tuh bisa dijelasin? Lebih dari kenal gimana? Biasa lah buaya. Oh, Sesat. Ajaran sesat. oke. Yaudah, aku tutup dulu buat mengakhiri sesi belajar biologi pada sore hari ini. Mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, makasih ya. Boleh live yang mau live? Terima kasih, Kak.